di tempat saya gratis. Betul. Ada satu supaya kita bisa sukses. Jangan jadikan orang lain tuh menjadi kompetitor. Terkesan gitu. Teman-teman, untuk membahas mengenai bagaimana bisnis kita bisa sustain ya, atau bisa. Jadi kebanyakan teman-teman yang saya temui adalah ketika udah menjadi seorang fotografer wedding misalnya, itu dia hasil tahun lalu sama hasil tahun ini itu sama. Selamat datang di Dunia Visual, konten tentang foto dan video paling boys saat Tanggulangin Raya. Tanggulangin ngerti ya salah Tanggulangin Darjo Coret. Oke, bersama saya Muhammad Batari Sumada. Saya Randy, dan kita sekarang di studionya Mas Motret. Studio 3/1. Nah, kita kali ini akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Motret. Kita pengen tahu sih apa sih backgroundnya Mas Motret, terus insight-nya ya. Yo Mbak, Seperti apa? mari kita mulai. Oke. Terima kasih Mas Motret. Ya. Selamat dulu ya. Ya, Terima kasih sudah fasilitasi kita. Yo. Ya, oke. Saya juga cukup berbahagia ya buat teman-teman dinas visual yang sudah hadir di studio ini, dan semoga apa yang menjadi kita atau apa yang sedang kita lakukan ini bisa menjadi sebuah manfaat yang cukup banyak untuk kita semua yang lagi nonton juga gitu ya. Terima kasih atas apresiasinya udah nonton video kita yang saat ini. Amin ya Allah, terima kasih. Nah, Mas Motret, dalam konten ini kami tuh sebenarnya pengen soal, jadi pengen cari tahu lah tentang Mas Motret, dan kita pengen memberikan insight pada orang-orang di luar sana. Gitu, Mbak. Siapa sih Mas Motret ini dan backgroundnya tuh apa, kok bisa sampai jadi fotografer yang dipandang lah ya di Surabaya. Nah, bisa nggak ceritakan? Jadi gini, oke. Saya memang backgroundnya itu dari pendidikan fotografi ya. Jadi untuk menjadi fotografer saya melalui sebuah jalan mencari pendidikan fotografinya dulu. Jadi dari kuliah S1, S2 dan banyak kursus-kursus yang ada di luar Surabaya, saya harus ambil untuk bisa menimba ilmu tersebut, dan akhirnya bisa jadi fotografer. Karena itu salah satu bukti bahwa fotografi itu bukan merupakan sebuah kayak orang kalau bilang itu ada talent atau ada bakat dari lahir sejak kecil. Saya itu fotografi belajar. Jadi dulunya itu nggak bisa, dan akhirnya bisa. Dan banyak orang yang ada sekolahnya Mas ya? Iya, ada sekolahnya kan karena orang kan bilang fotografer mah otodidak. Oke, saya setuju. Banyak sekali manusia yang memang bisa belajar foto dan bisa menghasilkan foto secara otodidak dan hasilnya bagus-bagus, setuju. Tapi ingat, ada satu cabang. Bagaimana caranya untuk bisa menjadi fotografer? Maka kamu harus sekolah dan belajar. Kamu nggak pernah bisa fotografi, dengan belajar kamu pasti bisa. Saya berangkat dari belajar fotografi. Betul guys. Kita semua sebenarnya dalam hal apapun ya. Ya semua dari nol Mas ya. Iya. Dari awal nggak bisa dulu Mas. Iya, pasti. Dengan belajar kita pasti. Tapi banyak juga orang itu nggak pakai belajar udah bisa bagus gitu loh. Ada, saya punya banyak kenalan tuh fotografer tuh, dia baru aja setengah tahun lah ya megang kamera itu, hasilnya udah keren, udah kelas internasional gitu, bagus banget. Tapi 1 banding 1000 lah. Tapi kan jarang ya, kayak gitu-gitu jarang memang. Orangnya emang karena orang tuanya bakat seni, orang tuanya ngerti seni, anaknya jadi seni, akhirnya dia motret juga bagus-bagus. Iya, jadi emang karena di lingkungan keluarganya semua seniman semua ya kan, jadi ngerti seni, jadi dia ngerti komposisi gampang, teknis, ngerti teknologi gampang. Nah itu guys, Mas Motret, sebelum kita panjang lebar ngomong sampai itu, kita sebenarnya pengen tahu dasarnya sih. Dari kata Motret ya. Sebenarnya namanya siapa sih? Ya, nama saya itu Moh Rizky. Moh Rizky. Nah, Muhammad Rizky. Cuman dari tahun 2006 ya, saya itu dipanggil di komunitas saya atau teman-teman saya semua itu dipanggil Moh gitu. 2006. Jadi di awal 2006 itu saya waktu itu dipanggil Moh sama semua teman-teman. Mungkin ada 300 orang manggil saya Moh. Akhirnya Moh itu dari lama kan, akhirnya di keluarga saya memang dipanggil Rizky. Sampai dengan sekarang ada yang manggil saya, adik saya manggil Mas Rizky, terus ada yang manggil Dek Rizky ya, kakak-kakak saya. Nah, tapi kan karena sudah terbiasa di lingkungan dari 2006
panggil Mo jadi Eric Mo. Dan ketika saya juga belajar fotografi dari awal, jujur aja saya punya email start saya bikin email mohtred@yahoo.com itu sudah tahun 2005 juga. Jadi sudah mohtred dari lama. Jadi sehingga akhirnya tetap aja Instagramnya mohtred karena sukanya motret. Jadi self brandingnya udah dibentuk dari 2006. Jadi emang udah bikin ya apa caranya saya jadi fotografer. Nah, proses. Ya. Nah ini guys, Mas Mohtred ini dosen juga loh di dua kampus yang ternama di Surabaya, Airlangga dan Ciputra, ya kan? Nah, kalau di lingkungan kampus nih dipanggil siapa? Sama, Pak Mo. Iya, Pak Mo gitu ya. Jadi sebenarnya saya untuk kampus saya memang yang aktif sekarang di Ciputra sama Airlangga, tapi di 10 tahun terakhir tuh saya juga ngajar di Stikosa AWS, saya ngajar di Universitas Bayangkara, saya ngajar juga di beberapa ekstrakurikuler SMA swasta di Surabaya, ekstrakurikuler fotografi ada. Nah itu guys. Nah dari tadi Mas, karena jarang banget ya Mas Daniel, seorang fotografer yang terjun di dalam dunia edukasi. Nah, sampai jadi dosen itu ya mungkin banyak di luar sana, tapi yang benar-benar kelihatan terekspos tuh yang kali ini Mas Mohtred. Surabaya apalagi ya? Nah itu gimana sih Mas? Kenapa sih? Backgroundnya kenapa kok bisa memutuskan untuk dunia edukasi fotografi? Jadi memang pada saat saya itu tahun 2010 ya saya mulai dipanggil ya. Saya itu ditawarin sama bukan kepala jurusan waktu itu, beliau itu semacam malah rektornya. Jadi kenalan saya itu wakil rektor, terus diperkenalkan ke rektor, terus habis itu rektornya itu datang. Saya dulu sempat bangun studio juga sebelum ini di tahun 2012 itu saya juga bangun studio. Jadi akhirnya beliau itu mendatangi saya gitu, Mas, saya mohon untuk bisa bergabung di kami kampus butuh dosen fotografi yang muda. Waktu itu kan saya muda banget di tahun-tahun itu gitu kan. Kami butuh jiwa muda untuk mengajar karena emang kebetulan supaya bisa nyambung dengan para mahasiswa. Nah, dari situ saya menjalani. Awal mula mengajar itu ternyata buat saya menyenangkan karena itu adalah salah satu sedekah tanpa uang ya. Salah satu giving without money. Ketika kita nggak punya uang, bagaimana cara kita bisa memberikan sesuatu? Nah, dengan memberikan insight atau teori-teori yang memang saya punya atau ilmu itu akhirnya itu juga salah satu bentuk sedekah atau giving. Nah, dari situ saya akhirnya sangat semangat sekali ya, apalagi udah melihat para mahasiswa yang itu sangat terasa setelah 5 tahun mengajar. Ketika saya itu datang di setiap pernikahan gitu, yang motret itu mahasiswa saya. Pak, gue udah jadi fotografer wedding. Itu hati itu rasanya tuh kayak, alhamdulillah. Jadi bukan saya yang minta jadi fotografer weddingnya. Kalau bisa nih orang-orang yang pernah dapat ilmu itu, udah kamu jadi bekerja di situnya. Nah, terus kalau misalnya saya ada event di mall atau apa di luar tempat-tempat publish, itu juga ada yang nyapa saya, Pak, saya ingat lupa gitu. Oh iya, ngapain kamu? Ya ini lagi jadi fotografer untuk event. Itu rasanya tuh hati itu kayak, dapat banget. Bukan uang yang saya cari, tapi buat mereka itu akhirnya bisa punya bahasanya itu punya modal bagi mereka untuk bisa hidup gitu. Itu akhirnya sampai dengan saat ini saya punya pemikiran bahwa saya punya banyak ilmu di fotografi. Akhirnya siapapun yang memang mau ingin atau udah ingin lagi belajar di dunia fotografi, saya di sini adalah orang yang paling berdiri di garis depan untuk ingin memberikan segala macam ilmu yang saya punya sehingga kalian yang mau belajar akan bisa menjadi seorang fotografer dan bisa hidup di dunia fotografi. Nah, itu sih. Nggak banyak orang yang memikirkan tentang edukasi. Kebanyakan tuh adalah cuan dan cuan. Oke, cuan itu penting ya Mas. Iya. Nah,
ini juga sebenarnya berhubungan dengan karirnya Mas Motret sebagai edukator, fotografer juga. Nah, gimana sih Mas Motret sendiri itu mengatur semuanya biar bisa edukasi tetap hidup juga? Oke, ini kita bahasnya masalah keuangan ya. Jadi begini, saya pun juga punya keluarga ya. Saya punya istri, saya punya anak 2 orang juga, dan semua itu membutuhkan biaya gitu. Tapi balik lagi ya teman-teman. Di sini saya tidak menggunakan kalkulator merek Casio. Saya tidak menggunakan kalkulator yang diciptakan oleh manusia. Nah, saya menggunakan kalkulator langit, itu yang membedakan saya dengan yang lainnya. Jadi saya nggak perlu bingung dengan apa yang ini gimana hidup terus ya. Karena saya tuh hidup ngikutin apa yang perlu dihidup gitu ya. Artinya begini, kita bicara masalah realistisnya. Saya ini sekarang membangun studio gitu kan. Nah, dari studio ini saya maunya udahlah full pengajaran aja. Pengajaran itu berapa deh? Tapi kan saya menyewakan juga tempat ini. Nah, untuk ada operasional. Nah, ya udah, karena poin saya itu sebenarnya kalau membuka usaha itu ada satu, supaya kita bisa sukses. Jangan jadikan orang lain tuh menjadi kompetitor. Jangan berkompetisi. Kita membuka sebuah usaha, lini usaha seperti ini tuh harus berjuang untuk menjadi banyak manfaat untuk orang-orang sekitar. Tapi kalau kita membuka sebuah bisnis fotografi, kita harus bersaing sama fotografer A, kita bersaing sama studio B. Selamanya otak kita akan bersaing terus. Memang ketika bersaing itu akan menjadi yang terdepan. Tapi maaf, bukan berarti saya ini nggak bersaing terus saya ini diem. Loh, saya bukan berpikir bersaing, tapi terus di dalam ini kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Paling gampang adalah berkarya. Tunjukkan karya kita. Karya kita ini apa? Semacam kita mikir, waduh karya kita masih belum bagus nih. Gak usah bingung, tetap aja berkarya. Karena ingat, market kita itu bukan marketnya orang lain. Berarti kan market kita itu pasti ada. Banyak sekali orang ada di Surabaya. Contoh kita lagi di Surabaya, buat teman-teman yang lagi nonton di luar kota Surabaya nih ya, dari Sabang sampai Merauke. Ini kebetulan lagi ada di Surabaya. Surabaya banyak banget manusia-manusianya yang akan menjadi market kita. Jadi saya tidak pernah bingung dengan nanti dapat uang dari mana. Jadi perkara masalah uang saya lebih condong untuk urusan langit aja. Yang penting kita berkarya dulu. Yang penting kita punya kekuatan, pemikiran, kita berkarya. Perkara uang atau rezeki itu nanti pasti akan menyusul di belakang kita. Gak akan pernah tertukar, tenang aja. Untuk studionya ini konsepnya apa mas? Studio 3/1. Oh ya, Studio 31. Jadi sebenarnya itu masa mudah ini ya. Alamatnya itu Jalan Bakti Usada Gang 3 nomor 1. Wah, saya kira ada angka spesial sendiri. Ini alamat Gang 3 nomor 1 sehingga jadi nggak usah ribet-ribet 31. Jadi ini saya tidak membingungkan masalah nama. Jadi ini karena alamatnya. Ya buat kalian yang pengen cari space buat foto bisa langsung ke Mas Motret, ada studio. Ada Instagramnya mas ya? Ya, studio @studio31SBY. Ini emang tempat memang khusus untuk disewakan buat teman-teman industri kreatif. Betul. Yang mau pakai lokasinya 70 meter persegi, itu studio 1, ada studio 2 yang 30 meter persegi yang lebih kecil. Tapi dalam artian sudah sangat standar untuk melakukan pemotretan produk maupun fashion model, prewedding yang berhubungan dengan dunia studio sudah cukup. Oh iya Mas Motret, beberapa hari ke belakang tuh sebenarnya saya research sedikit tentang Mas Motret. Kami itu research. Sebenarnya pengen kami tanya itu sebenarnya Mas Motret ini fotografer di genre apa sih? Kok pernah aku lihat pernah street ada gitu, pernah food ada, produk ada, komersial ada. Betul ya. Jadi itu yang memang harus kita tekankan. Teman-teman, saya adalah fotografi edukator. Saya adalah pengajar. Pengajar harus bisa semua genre fotografi. Motret landscape, motret bintang, motret produk, motret interior, motret model, motret apapun, itu harus ngerti teorinya semuanya. Tapi kalau ditanya
Coba spesialisasinya apa? Saya tinggal jawab begini. Saya sempat kursus 2 tahun di Australia itu mengambil jurusan food dan fashion. Jadi kalau ditanya genre spesialisnya apa, saya lebih banyak ke food product dan fashion spesialis. Kalau ini pernah nggak mencoba Mas Morten motret wedding kan? Ya, jadi wedding kebetulan kemarin ini saya ada teman ya, tapi balik lagi saya tuh nggak pernah jualan wedding. Iya, Saya nggak pernah jualan wedding. Saya tuh ya sama lah itu tadi ya. Pekerjaan-pekerjaan yang lain tuh tiba-tiba tuh datang begitu saja. Pertanyaannya ketika ada klien tuh tanya, Mas bisa nggak motret wedding? Saya cuma bisa. Saya cuma jawab begini. Saya fotografer spesialis di studio. Ketika kamu memotret wedding sama saya, hasilmu nanti akan menjadi high fashion. Stylenya jadi style high fashion nanti gimana? Oke, ya memang itu yang saya mau. Ya jangan berpikir wedding yang terlihat saya merekam drama percintaan kalian itu bukan ranah saya. Jadi ketika memotret wedding itu kan kita harus bisa capture bagaimana kebahagiaan dua pasang ini gitu ya. Itu di sana kelemahan saya ya itu tadi setiap fotografer itu punya spesialisasi masing-masing. Saya spesialisasinya sih di studio dan semua tentang lighting, aksesoris dan segala macam. Kebetulan saya mempelajari itu sejak tahun 2006. Ya, prosesnya guys. Ya, prosesnya panjang sekali. Ya, itu juga ada sih sebenarnya. Ada fotografer wedding tuh yang konseptual gitu sih. Leonardo, ya enggak? Leonardo yang dia tuh membuat sebuah pasangan kayak di majalah ya. Nah mungkin memang kayak gitu. Iya, mungkin Mas Mohtar nek foto wedding bisa kemungkinan sok jadi kok ngono. Ya. Jadi memang kalau saya ditanya memang spesialisasi saya apa? Saya punya banyak sertifikasi fotografi untuk food and fashion. Tapi kalau ditanya sekali lagi sebenarnya pekerjaannya apa? Ya, saya edukator, pengajar fotografi. Kebetulan saya punya tempat, punya space juga menyewakan untuk kebutuhan foto dan video. Itu aja sih. Itu sih. Nah, kita mau masuk ke pertanyaan gitu sebenarnya. Lebih personal lagi. Barangkali Mas Randy mau bertanya tahu. Mas, mungkin punya tips Mas untuk bertahan di dunia industri komersil fotografi itu seperti apa Mas? Mungkin bertahan hidup ini. Maksudnya bertahan brandnya atau keuangannya? Keuangan dan brand. Oh, nah ya. Kita tahu lah Mas, di Surabaya ini kan nggak segede Jakarta. Betul. Iya nggak. Jadi kita tuh lebih cenderung misal foto produk dikai paling dikai panganan itu ya toh. Nah gimana biar kita tuh di Surabaya, khususnya Surabaya ya. Kalau aku yakin di luar sana kan pasti beda-beda treatment. Surabaya tuh kadang kayak gimana kita bertahan kayak. Teman-teman untuk membahas mengenai bagaimana bisnis kita bisa sustain ya, atau bisa apa ini ya, bertahan atau bisa tetap bertahan sih ya bahasanya. Bertahan maksud saya. Ya, caranya itu sebenarnya selain ya, memang kalau kita ngomong masalah fotografi, apakah kita sudah update ilmunya fotografi itu? Jadi kalau memang mau punya genre yang udah disukai selama 1 tahun terakhir, misalnya wedding, apakah sudah mengupdate ilmu wedding itu tadi? Jadi ilmunya sudah ditambah terus belum? Jadi kebanyakan teman-teman yang saya temui adalah ketika udah menjadi seorang fotografer wedding misalnya, itu dia hasil tahun lalu sama hasil tahun ini itu sama, di zona nyaman lah ya. Iya, jadi ya tetap bagus, tapi kan itu bahaya ya kalau udah tahun berikutnya nanti akan kalah dengan fotografer yang ilmunya lebih update. Tapi menurut saya selain kita bahas masalah hard skill, itu kan hard skill, kita harus mikirin soft skill. Bagaimana cara kita bisa bertahan hidup di dunia yang kita cintai? Kebetulan adalah dunia fotografi. Soft skill yang paling utama. Soft skill itu ada networking, ada team leader, ada public speaking, ada hal-hal semacam yang berhubungan dengan kalau bahasa gampangnya itu perasaan, feeling. Nah, itu teman-teman ketika kita mau bisa bertahan hidup di dunia fotografi itu bukan lagi kamera atau lensa yang harus diupdate terus. Saya tadi kebetulan saya juga memakai kamera yang keluar tahun 2010 ya, maksudnya cukup lama tapi masih cukup mumpuni sampai sekarang dipakai. Nah,
tapi kok bisa tetap bertahan dengan kamera yang lama seperti itu, kok nggak upgrade? Nah, masalahnya saya bukan mengupgrade kameranya, saya mengupgrade networkingnya. Nah, soft skill itu kan substansinya ada networking. Nah, kalau kita kenalannya tetap aja itu aja, ini kita nggak bisa berkembang. Betul. Teman-teman, berkenalan dengan orang itu sekarang lebih mudah dalam dunia online. Jadi perbanyak kita nge-followin Instagramnya orang-orang, banyak kita berinteraksi, itu akan orang lain akan menjadi lebih memahami. Kita akhirnya berkenalan. Sama seperti teman-teman sebelah kanan dan kiri saya ini ya. Ini kan juga startnya adalah dia mengasah networking skillnya mereka. Akhirnya berkenalan di sini dan voila, mendapatkan apa yang dia mau dan akhirnya kita bisa Bikin karya konten di sini. Iya, bikin karya, konten segala macamnya. Modalnya cuma itulah, bukan modalnya kamera. Saya nggak peduli kalian di sini bawa kamera apa. Modalnya apa? Public speaking dan networking. Udah, public speaking kan belajar bicara yang bagaimana. Networking untuk mencoba untuk berkenalan. Sama, saya pun juga gitu networking ke yang lain juga saya berkenalan. Saya sempat dapetin klien-klien multi internasional di Jakarta. Saya sempat mengajar untuk stafnya IKEA. Saya sempat mengajar di William Sonoma. Saya sempat maksudnya yang kelas-kelas internasional. Saya punya klien Ciputra Group. Saya punya banyak sekali ya, sampai saya lupa, banyak sekali yang kayak gitu-gitu. Karena ya saya pengen berkenalan gitu. Karena saya tidak di rumah saja. Gitu. Ya kita di luar konteks pandemi ya. Sebelum pandemi itu saya juga kemana-mana ya, maksudnya ya intinya bukan cuma nongkrong. Buat teman-teman sini yang suka nongkrong tuh, jadikan momen nongkrong lebih bermanfaat tuh dengan banyak berkenalan. Iya. Gitu sih. Banyak sebenarnya Mas yang bilang tuh di luar skill fotografi. Kalau orang bilang begini, semua orang tuh bisa ngefoto ya Mas ya. Semua orang tuh bisa ngefoto bagus. Tapi ada satu hal yang orang tuh nggak bisa, itu adalah skill komunikasi. Ya. Nah, skill komunikasi itu yang emang penting banget ya, sepenting itu ya Mas. Iya, jadi skill komunikasi itu kan sama orang-orang itu dibilang lah, kita kan punya mulut lah, kita udah pasti bisa lah. Ternyata tetap aja. Ketika kita udah ketemu, dia nggak ngerti bagaimana. Misalnya kita ketemu sama orang gitu, negosiasi atau dealing itu kan nggak bisa berkonsep. Maksudnya kalau negosiasi itu kan harus langsung ketika at the same time kita langsung negosiasi, itu harus ketemu jalan tengah yang enak. Itu kan nggak mudah gitu. Ya, betul. Misalnya kita negosiasi mau membuat sebuah konten seperti ini, itu juga sebenarnya kalau nggak ngerti ya tetap nggak dapet. Tapi karena ngerti ya semudah membalikkan tangan begini aja, negosiasinya gini nanti gini mengalir begitu saja. Itu semua apakah ada teorinya? Ada ya. Jadi kalau teman-teman sini masalahnya ada di komunikasi, ya lebih baik daripada upgrade kamera dan lensa, mending upgrade ilmu bagaimana cara kita public speaking yang baik dan benar. Nah itu stay tune terus lah di Dinas Visual, nanti kami juga bakal cari ya Mas ya, orang-orang yang bisa mungkin ngobrol masalah komunikasi. Mungkin bukan Mahmud Trend di sini, tapi mungkin orang lain yang lebih masuk yang lain. Oke, komunikasi penting. Nah ini sekarang saya mau tanya lagi Mas. Saya sebenarnya pribadi tuh kemarin takjub dengan Mas Mohtar bisa go internasional dari 2 tahun di Australia. Sopo sing gak seneng juk urip ning Australia, sopo foto juga Bisa hidup dari situ Mas. Nah itu kok bisa sih Mas sampai bisa go internasional? Ya itu sebenarnya nekat ya. Sebenarnya saya bukan orang yang punya banyak uang untuk bisa kuliah di sana ya. Kebetulan tuh beasiswa. Jadi saya nggak ngeluarin uang sepeser pun. Jadi itu emang banyakin melihat di internet ada tempat kursus fotografi yang memang dia itu mau memberikan beasiswa kursus atau beasiswa kuliah. Nah, palingan nanti kursus. Kalau kuliah kan ribet ya. Kuliah itu 3 tahun. Kalau saya kan kursus 2 tahun itu kan putus-putus. 2 tahun itu nggak fix. Jadi cuma 6 bulan. Terus saya balik lagi. Terus habis itu kesana lagi 6 bulan, 3 bulan balik lagi. Terus ada yang sebulan. Di total itu 2 tahun. Jadi saya nggak yang 2 tahun murni di sana. Jadi setiap tahun tuh selalu saya ke Australia untuk update ilmu, dan di situ tuh ada yang banyak yang tanda kutip gratis. Cuman balik lagi ya, ini di sana nggak gratis. Ketika sudah gratisnya di sana, pertanyaannya itu
yang penting itu usaha dulu, coba dulu, cari dulu sampai dapetin gratisnya dulu. Itu tadi saya bilang nekat dulu. Perkara nanti bingung hidupnya nanti gimana, di sana biayanya berapa, tenang toh, kan? Kok bingung dengan biaya-biaya? Kita ini kan punyanya yang maha kaya. Nah, kalau kita punya yang maha kaya, kita tinggal minta aja sama yang maha kaya tersebut ya kan. Yang penting wani lah. Lah, pokoknya kita usaha dulu. Kalau udah maha kaya, ya Tuhan, maha kaya, tolong hambamu kurang. Nanti Tuhan akan ngasih. Bila sesimpel itu ya, tapi caranya macam-macam. Itu cuman ilustrasinya ya. Nah, dengan minta-minta ngemis-ngemis ke yang punya kita semua ini, ya itu lebih menarik daripada kita bingung dengan minta-minta manusia-manusia. Lah repot ya, saya minta Mas Ren misalnya, Mas aku minta mau uang 500.000, jawabannya kan, nggak iso, mungkin mikir lah gitu. Daripada gitu yang mending saya minta yang maha kaya, yang paling kaya aja saya minta. Nah untuk masalah biaya-biaya gitu memang akhirnya dapat jalan ternyata ada kenalan, ada saudara yang bisa mensponsori ke sana. Ya kayak gitu-gitu kan. Betul. Yang penting usahanya dulu. Yang penting mau. Jadi jangan cuma diem dulu nonton video ini tapi nggak nyoba-nyoba ngeklik nyari. Sekarang buka Google-nya, coba cari. Kalau memang pengennya Australia, pengennya Singapura, pengennya Thailand, pengennya Jepang, pengennya Amerika, klik dulu. Coba scholarship fotografi Amerika, kalian sukanya mana? Coba klik nanti itu tangan kalian itu akan tiba-tiba ngeklik hal-hal yang memang kita nggak tahu. Tapi gini Mas, kalau dari backgroundnya Mas Mokhtar sendiri kan emang udah dari DKV ya, udah fotografi. Kebanyakan kayak saya aja nih dari teknik, Saya dari ekonomi. Nah kayak gitu ada kesempatan gak sih kira-kira? Ya makanya kalau kita ngomongin yang memang bidangnya non fotografis ya, buat teman-teman di sini yang mungkin ada bidang dari sekolah sastra, sekolah teknik atau sekolah ekonomi juga ya, tenang ya, karena fotografi itu bukan miliknya anak seni aja sebenarnya, karena fotografi itu arahnya juga bisa ke engineering bahkan. Dan karena fotografi itu sebuah keilmuan seni ya, jadi otomatis nggak yang harus mutlak. Karena kalau kita ngomong saklek akhirnya di fine art fotografi. Nah kalau udah di fine art itu nggak hubungan sama komersial. Zaman sekarang itu semua sudah bisa jadi dunia komersial, apalagi fotografi. Otomatis anak-anak teknik, anak-anak ekonomi bisa asal mau mencoba, mau belajar dan mau memulai. Ya kalau memang udah nyoba belajar dan mulai, itu pasti akan ada jalan. Jadi sekarang sih saya perlu kalian buktikan kalau kalian sudah mencoba memulai dan belajar. Bagaimana caranya? Nah, nanti dinas visual ini harusnya punya konten-konten untuk bisa mewadahi untuk teman-teman yang nggak paham itu. Dinas visual harus punya semua sumbernya sehingga teman-teman yang nonton itu atau teman-teman yang follow atau yang terkait melihat itu bisa mengikuti atau menjalani cita-citanya di dunia fotografi dan videografi. Oke, selanjutnya Gini Mas, assalamualaikum Mas Mokhtar udah lama Mas berkecimpung di dunia fotografi. Ya, kira-kira harapannya apa sih Mas buat industri fotografi, terutama di Surabaya kayak gimana Mas? Nah, teman-teman saya punya prinsip juga cukup besar di dunia fotografi karena saya ini sudah mencoba dan memulai sebuah bisnis fotografi tidak cukup bentar ya, tapi sudah cukup lama. Meskipun belum senior, tapi maksudnya bukan saya sudah belajar di dunia fotografi 30 tahun. Tapi ada satu hal yang saya pikirkan untuk teman-teman di dunia fotografi. Saya ini hanya ingin menelurkan banyak insan fotografer baru, sehingga otomatis memang saya ini pengennya menjadi pengajar untuk bisa mendapatkan banyak fotografer baru. Nah sehingga saya lebih daripada saya mendapatkan klien-klien fotografi sih, saya lebih pengen banyak mengajar, banyak peserta ajar yang mereka akhirnya jadi fotografer. Karena semakin banyak market akan semakin besar
kegiatan ini. Fotografi misalnya cuma 1,2% lah dari pekerjaan di seluruh Indonesia. Yang yang berkecimpung di dunia fotografi, gimana caranya bisa ngangkat jadi 5% sampai 10%. Otomatis kan gimana caranya orang-orang itu jadi fotografer. Saya coba dengan sekuat tenaga, gimana caranya semakin banyak fotografer, marketnya semakin besar, dan akhirnya fotografi di Surabaya dan Indonesia pada umumnya menjadi sorotan dari setiap negara-negara yang lainnya, sehingga kita bisa menginspirasi orang-orang. Ingat, bukan berkompetisi dengan orang-orang lain, tapi saling menginspirasi dan saling mengisi sehingga menjadi banyak manfaat. Iya, kalau ngomongin soal jumlah fotografer sebenarnya banyak banget Mas di Indonesia. Cuma emang yang niat, ibaratnya yang memutuskan, oh ya aku seorang fotografer, yang berani mendeklarasi bahwa dia fotografer itu masih sedikit Mas. Jadi kalau ngomong soal semua bisa foto, wah kita di era digital semua, apalagi di Instagram tuh sendiri ya Mas ya, hashtag semua, wah pakai itu bisa. Kayak dulu ya, udah lebih luas lagi fotografi sekarang. Ya, jadi memang di Indonesia ini kalau sempat kemarin ada survei dari, saya lupa Instagram kemarin, ternyata total fotografer di Indonesia itu kalau nggak salah ya itu ada sekitar 250.000 orang. Kalau ngomong dari 300 juta orang sih kita tuh ya sedikit banget. Tapi 250.000 orang itu ya banyak ya, banyak banget yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga ya saya sih masih pengen gimana caranya jumlah fotografer jadi 1 juta. Dengan banyaknya itu akhirnya kan market jadi semakin banyak. Akhirnya kita bisa bahasanya itu kita bisa sejahtera di dunia fotografi. Misalnya banyak minimarket ya di jalanan ini, setiap 1 kilometer ada minimarket. Nah, minimarket tersebut itu kan kanan kiri ini mereknya sama gitu ya. Akhirnya kalau semakin banyak minimarket ya yang konvensional, yang modern seperti itu, semakin banyak marketnya, semakin gede marketnya. Iya, jadi setiap 1 kilometer ada minimarket, maju lagi 1 kilometer ada minimarket, dan semuanya ramai. Bayangkan kalau fotografer setiap 1 kilometer ada fotografer, berarti marketnya banyak, berarti fotografer akan dicari. Buktinya sekarang tetap banyak minimarket dibuka, di franchise, dibuka lagi dan tetap ramai. Marketnya semakin banyak. Fotografer, semakin banyak fotografer, marketnya akan semakin banyak, fotografernya akan semakin sejahtera. Iya. Sama kayak yang ini Ada value-nya jadinya Mas. Studio rental, kalau bisa setiap 2 kilometer studio rental. Ya. Akhirnya fotografi studio itu menjadi sebuah kebutuhan mutlak gitu. Jadi orang keluarga itu seminggu sekali bukan ke mall lagi, seminggu sekali kemana? Kita ke studio foto, kita perlu foto baru. Sisi supply-nya di ini dulu Mas, ditambah dulu Mas. Iya, jadi harus banyakin dulu sehingga akhirnya bukan mall lagi sebuah kebutuhan, akhirnya dalam fotografi sudah jadi sebuah kebutuhan. Jadi ingat, kita harus punya visi yang cukup dalam. Saya punya visi, saya pengen punya universitas. Saya bukan mau jadi rektornya, saya pengen jadi ketua yayasan, saya punya universitas, ada rektornya. Itu kan untuk pendidikan yang khusus fotografi misalnya. Ya saya mulai dari kecil, semua mulai dari kecil. Saya cuma mulai dari ruangan kecil ini untuk membuat sebuah kelas fotografi misalnya. Nantinya saya punya pemikiran, mungkin tahun video ini masih ada, mungkin tayang 20-30 tahun lagi, ternyata saya sudah betul sebuah yayasan pendidikan atau universitas. Sekarang tanggal 4 Mei 2021. Kita lihat 2030 ya. Mas Motret udah gimana progresnya? Saya alhamdulillah omongan ini saya sudah sempat omongkan ke rektor saya waktu itu. Pak, saya sebenarnya selain dosen, saya tuh pengen punya sebuah tempat kursusan fotografi sendiri. Tahun 2021 saya punya. Selang berapa lama tuh Mas dari waktu awal? Saya ngomong kira-kira tahun 2013-14. 2021 saya bisa dulu. 2021 saya ngomong punya universitas supaya bisa banyak manfaat. Saya kalau bisa universitas saya universitas gratis.
sudah ada donaturnya semuanya bisa belajar gratis. Saya pengen seperti itu. Insya Allah. Ada di Jogja itu ada sebuah pendidikan gratis punyanya Mas Erik Sukamti. Ya. Kalau pernah tahu Das University. Ya. Nah ini buat Mas Erik Sukamti barangkali lihat tuh sebenarnya menginspirasi kita juga ya. Betul. Nah, Salah satu inspirasi kita. kalau barangkali Mas Motret ntar bisa wujudkan kami support sekali. Ya. Teman-teman saya tuh sangat banyak sekali orang-orang yang menginspirasi saya, terutama orang-orang yang suka membagikan ilmunya gratis-gratis. Saya sangat banyak terinspirasi. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena banyak banget di Indonesia terutama. Banyak kelas-kelas ya, kelas-kelas fotografi gratis, semuanya gratis. Saya terinspirasi. Saya juga akan mengikuti kalian semuanya. Saya ingin mencerdaskan bangsa lewat fotografi. Memfotografikan Indonesia. Seni fotografi. Iya. Oke Mas, dari pengalamannya Mas Motret yang udah ke Australia, S2-nya juga udah di Jogja, pasti juga udah keliling ke Jakarta, ke Bandung, dan hampir ke Jawa semua udah Mas? Udah. Nah, saya pengen tahu sih, ini buat orang Surabaya juga nih, buat insight orang Surabaya biar terbuka lah rumah orang kabar ya. Nah, aku pengen tanya ke Mas Motret yang pengalaman, bedanya kultur fotografi di Surabaya, di Australia, di Jakarta, di Bandung itu apa yang paling signifikan berbeda itu apa? Ya kalau di Surabaya itu semuanya itu diukur dengan uang ya. Artinya begini, saya itu kebiasaan, saya misalnya di Jogja ya. Saya udah kebiasaan saya selalu berkarya tanpa memikirkan masalah uang. Namanya personal project. Kita berkarya, jadi seminggu sekali berkarya. Lalu kita pameran, berkarya, gitu. Di Surabaya itu saya ngajak orang-orang kayak gitu. Ono duit gak? Wah, repot. Ono duit gak? Maka dari itu teman-teman, melalui video ini saya mengajak teman-teman untuk berkarya dan pameran di tempat saya gratis. Betul, guys. Ya. Jadi kalau mau bikin acara kegiatan yang kalau bisa kita bikin sebuah komunitas bedah buku, bedah fotografi, mengundang fotografi speaker dari mana? Dari Semarang, Bandung, Jakarta, Jogja, Malang, Jember, Banyuwangi, tidak internasional kita datangkan untuk bedah foto dan diskusi dunia fotografi. Saya akan support, tempat saya akan dijadikan lokasi untuk penyelenggaraan event tersebut. Dan kalau tanya berapa biayanya untuk diskusi buku, diskusi fotografi seperti itu, nggak usah ngomongin masalah biaya, ya. Masalah biaya nggak usah jauh. Jadi intinya saya akan support untuk teman-teman yang mau membuat sebuah kegiatan. Kalau dibahas yang tempat-tempat lain Surabaya itu memang komersil banget. Yang paling enak itu di Jogja karena memang daya kita untuk berkarya itu tinggi. Karena teman-teman yang lainnya itu pada berkarya. Kalau lingkungan berkarya kita nggak berkarya kan? Akhirnya kita berkarya. Ini masalah di Surabaya. Teman-teman yang lainnya itu dapat klien dibayar, dapat klien. Terus kita itu nggak dapat klien, jadi sumpah gitu ya. Akhirnya kita nyari klien. Terus nyari klien, akhirnya kita punya klien. Jadi ya cuma kerjaannya klien. Gak bisa berkembang. Itu Surabaya. Tenang, kita akan ubah Surabaya. Maksudnya ubah ini tetap arahnya positif ya. Tetap komersil klien oke tetap, tapi akan kita buka cabang. Semangatnya juga lebih tergelorakan lagi. Tidak harus dengan perlengkapan high end, perlengkapan seadanya pun kita juga bisa berkarya. Baik di dalam studio maupun di luar studio. Kalau di Australia sendiri gimana, Mas? Kalau di Australia sebenarnya masalah teori itu sama ya, karena teori fotografi itu kan satu dunia itu kan sama persis. Diafragma, kecepatan, ISO itu kan satu dunia sama. Memang membedakan itu kultur. Ya. Australia sama Jakarta itu mirip sebenarnya. Artinya kalau kita ngomong bisnis fotografi itu udah semuanya melalui agent. Jadi teman-teman kalau mau jadi fotografer komersil itu teman-teman harus perbanyak network agent karena klien terutama klien-klien multinasional yang klien-klien besar itu nggak nyari fotografer, nyarinya agent. Kalau nyari fotografer dia akan nyari yang lainnya. Kalau nyari agent kok klien nyari agent itu lebih mudah. Saya ini adalah klien yang multinasional, saya punya budget 200 juta, saya nggak nyari fotografer, saya nyari agent. Agent, saya punya produk ini, tolong kamu bikin brandingnya, udah termasuk fotografinya. Nah, berarti kan fotografer kerjanya sama agent. Nah, pakai all in gitu Mas ya? Yes,
Nah, sedangkan agent-agent yang bagus dan terkenal banyak diminati oleh para klien-klien multinasional itu adanya di Jakarta. Makanya kalau mau foto komersil yang bisa kuat banget, orang-orang pada hijrah ke Jakarta. Cuman ya itu tadi, kalau kita tidak memulai dari Surabaya juga, kita akan membuat pasarnya di Surabaya. Bagaimana caranya? Klien pun juga nyarinya yang di Surabaya, karena Surabaya sudah banyak agent yang mumpuni. Apalagi gara-gara pandemi ya semuanya serba online, hingga meetingnya Lebih gampang bisa, nggak perlu jauh-jauh. Iya. Cuman ya tidak menutup kemungkinan teman-teman yang lagi di Jakarta yang lagi mau belajar tentang fotografi, nah tenang, kalian sudah ada di Jakarta sekarang nih yang lagi nonton. Kalau kalian lagi di Jakarta berarti kalian sudah pas di lokasi yang tepat. Di lokasi yang tepat ya. Tapi insya Allah Surabaya bisa lah ya maksudnya jadi kayak gitu. Semua ya, apalagi program pemerintah kita mau meratakan semua kota untuk dalam ini di industri kreatif. Ya otomatis di kota-kota lainnya Surabaya, Malang, Jogja, Semarang, Bandung itu akan menjadi kuat semua lini. Apalagi dengan adanya Instagram itu mendekatkan yang jauh. Kita akhirnya bisa menemukan bibit-bibit unggul fotografer-fotografer yang kita tidak maksudnya gini, kalau kita tinggal di Malang, kita akan menemukan fotografer asli Malang yang bagus-bagus. Kalau ketika kita lagi ada di Semarang, kita nggak perlu ke Malang, nggak perlu ke Surabaya atau ke Jakarta, karena di Semarang sudah ada fotografer yang bagus. Tapi apa gara-gara kultur tuh gimana Mas? Merubah kultur segampang apa? Betul. Nah, kalau misalnya masalah kultur itu yang memang membedakan. Akhirnya orang menjadi punya pilihan. Ini kamu mau fotografer Jakarta, fotografer Jogja atau Surabaya atau yang lainnya. Karena kita punya kultur yang berbeda-beda. Oh, kalau yang Jogja ini orangnya begini, kalau yang Jakarta begitu dan lain sebagainya. Kalau di Australia itu udah bukan nggak bisa dijadikan kultur ya. Gini, mereka itu semua berdasarkan teori. Jadi misalnya kita ngomong jam waktu gitu. Kalau di Australia semuanya serba on time. Jadi kalau kamu ada kegiatan agenda jam 10 itu sudah harus tahu selesainya jam berapa. Jam 10 sampai jam 1, tidak boleh molor. Nah, kalau di Indonesia ya, Surabaya kita mau ngomong jam 10 sampai jam 12. Jangan harap. Bisa jadi jam 10 belum datang, malah jam 12 baru datang. Apakah itu sebuah negatif? Ya teman-teman jujur kalau teori itu negatif, tapi di lapangan maaf ya, saya tuh nggak pengen kayak gitu. Apalagi saya berangkat dari Australia, jadi ngerti on time. Jadi kebanyakan klien ngomong misalnya jam 10 sampai jam 12, saya sudah standby jam 9. Jadi sudah benar-benar harus kita disiplin. Perkara orang lain nggak disiplin waktu, ingat yang penting adalah kamu. Kita Bukan orang lainnya. bukan orang lain. Betul. Oh, si A kan suka telat, udah aku juga telat. No way, no, nggak boleh. Kalau kamu udah punya basic seperti itu, gak apa-apa, sing liyane yo telat ya. No, kita harus punya pendirian. Kita ini harus takut sama diri kita sendiri kalau kita telat. Jadi bukan orang lain yang menilai kita, tapi diri kita menilai kita bahwa kita ini on time. Jadi kalau memang kita nggak bisa on time, kita harus informasi. Kalau kita misalnya ada masalah di jalan atau ada apa, kita bilang, kita udah janji jam 10, kita hanya ada masalah, kita langsung bilang sebelum jam 10, maaf Pak, ini kayaknya mundur 15 menit saya. Dengan ada informasi itu lebih baik daripada kamu baru memberikan informasi ketika kamu datang. Ya betul. Ini masalah soft skill ya, bukan cuma sekedar fotografi aja. Ya, itu pasti. Kalau udah masih ngomong hard skill ya oke lah hard skill, tapi soft skill tuh segalanya bro. Tuh mantap banget lah ya. Terus ini Mas, ini mungkin pertanyaan terakhir Mas, pertanyaan bomnya istilahnya punya tips ya Mas kira-kira supaya kita bisa berkarya ya. Berkarya lah di luar internasional, fotografer ini. Teman-teman, tips berkarya di dunia fotografi supaya kita bisa menambah value kita menuju go internasional. Itu yang penting adalah kita memperbanyak referensi visual. Perbanyak kalian melihat-lihat foto-foto yang memang bagus-bagus. Paling gampang Pinterest. Agak susah lagi 500 pixel PX. Lalu ada Behance. Banyak sekali sosial media yang bisa mengeluarkan atau bisa menjadi portal untuk melihat foto-foto keren. Setelah melihat-lihat, jangan lupa dicoba. Itu yang paling penting Mas ya. Coba.
Kalau nggak dicoba itu susah. Cuman angan-angan keren tapi diem aja. Jadi saran dari saya itu cuma dua. Banyakin visual reference, lalu jangan lupa eksperimental. Harus mencoba. Banyak banget insight yang diberikan oleh Mas Motret sebenarnya. Ini cuma mungkin 1% lah dari sebenarnya. Masih banyak hal yang Karena keterbatasan waktu ini di konten YouTube. Mungkin lain kali kita bisa bikin acara sharing atau apa ya, kita bisa nongkrong bareng Mas Motret di studio ini. Kita adalah audiens mungkin 15 orang bisa kita ajak Kelas offline ngobrol. bisa. Ya Mbak, mungkin rencana ke depan bisa kita lakukan hal itu. Karena ini keterbatasan waktu dan konten YouTube yang sangat singkat, gitu. Nggak bisa detail. Maaf kalau ada mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kurang berkenan. Gitu. Mungkin belum menjawab semua pertanyaan orang lain. Iya, mungkin di sana kak kok iki Mas kata kudu iku ya. Masalahnya iki ku tetap ada konsepnya gitu. Jadi kalau pengen ngobrol di dalam maneng, yo bisa Mas Motret kok enak. Kalian bisa langsung ke Boleh instagramnya CHTRET ya. Iya, itu lebih enak dan kita juga bisa ntar bikin bareng-bareng lagi gitu. Nah, ada yang pengen sampai lagi Mas? Atau Mas Motret ingin lebih ditekankan? Iya, sebelum kita closing Mas. Ya, jadi itu tadi teman-teman, pesan dari saya adalah ketika kita mau berkarya jangan lupa kita itu harus berbanyak referensi visual dan kita harus bisa mencoba atau bereksperimen dengan apa yang sudah kita lihat. Setelah itu jangan lupa kita harus perluas networking kita harus perbanyak teman-teman kita harus juga belajar banyak communication skill supaya kita menjadi more valuable. Begitu sih teman-teman. Terima kasih Mas Motret udah mau direpotin berapa waktu datang di sini kita studionya juga siang-siang puasa, insya Allah kita puasa. Siap, insya Allah. Insya Allah. Dan jangan lupa tetap ikutin konten-konten kami ya. Follow Instagram kita di @dinastivisual dan subscribe YouTube Dinas Visual. Jangan lupa follow Mas Motret juga. Follow Mas Motret. Satu juga bisa di follow. Ya. Semoga pertemuan kali ini menjadi pertemuan yang tidak terakhir kalinya. Ya, kita bisa bikin manfaat lagi. Ke depannya. Udah sampai di situ aja seperti biasanya. Salam visual. Thank you.